Hello guys, saya Jerry. Selamat kembali ke channel saya Jerry Boy TV dan hari ini saya akan membuat reaksi satu video yang telah dikongsikan oleh saudara Key Vengeance, yaitu kisah Ratu Horor Indonesia Suzana yang datangnya dari channel Nadia Omara. Tolong like dan subscribe kepada channel Nadia Omara. Memang sangat menarik video ini. Saya belum menampak lagi video ini, tapi tajuknya sudah cukup menarik. Oke, jadi langsung kita terus ke video ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe channel saya juga, yaitu Jerry Boy TV. Alright. Itu suara orang ngobrol di luar. Ya nggak sih? Nggak ya? Ada yang gitu nggak sih? Nggak ya? Nggak. Nah dia halu. Ya kan? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, sebelumnya aku minta maaf kalau malam Jumat kemarin aku nggak sempat upload video karena aku ada urusan yang nggak bisa ditinggalin. Jadi untuk sebagai penggantinya aku uploadnya di Jumat malam ini. Dan di video kali ini masih seputar horor lagi, dimana aku akan menceritakan biografi atau kisah dari seorang ratu horor Indonesia, yaitu Suzana. Dan memang nih Wak, ya aku udah nggak ngerti lagi lah. Setiap kali aku upload video apapun itu, mau horor, kriminal tuh selalu ada selipan komen yang minta aku untuk bahas beliau. Dan biar kalian tahu, mungkin ada yang sudah perhatiin story aku beberapa hari sebelumnya. Di saat aku meriset soal beliau ini Wak, waktu siang sore nggak ada masalah, aman gitu kan. Sekali maunya tibanya malam Wak, ya Allah, baru pertama kali aku meriset soal horor yang benar-benar kayak berasa ditemanin Wak. Demi Allah aku nggak bohong. Nih ya, ini kaki Wak lemas, dadaku ngos-ngosan, berasa di belakang tuh kayak ada. Ya Nat, kok ceritain apa itu Nat? Ya Allah, kok dia ada aja Nat, gini kali cari duit. Kayak gitu tuh loh. Apa mungkin aku kecapean apa kayak gimana, cuman suasananya beda sampai akhirnya aku coba ambil wudhu, aku coba baca ayat kursi. Ini aja aku ngomong agak sedikit gemetar, tapi ya udahlah ya. Tadi juga ya iseng-iseng aja sih, aku cuma bilang tadi nih ya sebelum filming ini ya siapapun kau nih yang nemenin aku gitu, mungkin nanti juga di saat aku filming ini kau datang, ya udah kok diam aja di situ. Biasanya memang begitu ya. Ketika menonton cerita ataupun wayang yang seram, terutama sekali pada waktu malam, biasanya kalau menonton sendiri-sendiri ya, memang seram. Memang kadang kita terasa seperti ada terdengar suara-suara di tepi atau di belakang. Tapi mungkin itu hanya perasaan ya. Tak tahulah. Stay, diam aja, slow, jangan menampakkan diri, jangan memberikan suara atau apapun, diam aja sudah di situ ya. Aku hanya ingin berbagi cerita seputar beliau ini aja, nggak ada maksud lain. Sorry nih, mohon maaf. Dan juga ya di kisah kali ini, aku mencoba untuk menceritakan semua informasi yang pada umumnya melekat dengan sosok Suzana ini. Mulai dari sedikit biografinya, kematiannya, dan juga ada informasi tambahan seputar kejanggalan kematian beliau, kebiasaan-kebiasaan horornya, sampai ke kisah-kisah misterius yang dialami orang-orang terdekat beliau setelah kepergiannya. Dan juga jangan horor-horor. Tapi sebentar nih, selalu ada kata tapi di video Nadia ya kan? Seperti kita tahu di masa kuarantin ini pasti kita lebih banyak menghabiskan waktu dengan aktivitas yang lebih bermanfaat lagi di rumah. Dan ya nggak usah dipungkiri lagi kan, pasti kita itu banyak sekali menghabiskan waktu dengan memegang smartphone, mulai dari buka sosial media, sharing gitu kan, main game. Tapi Wak, kalian tuh suka emosi nggak sih kalau di tengah-tengah lagi main game, lagi asik-asik buka sosial media, tiba-tiba handphonenya ngehang, handphonenya panas, memori internal nggak cukup, emosi kali kan? Wah, aku emosi kali memang. Tapi sekarang aku udah nggak perlu emosi lagi karena aku sudah dapat satu aplikasi yang rekomendasi sekali untuk handphone kentang kayak gini nih yaitu aplikasi dari iClean. Di mana nih Wak ya? Di aplikasi ini menyediakan banyak sekali fitur-fitur menarik yang bisa ngebuat handphone kalian lancar jaya tanpa nge-lag. Ini ya, aku liatin ya. Di sini tuh menyediakan yang namanya fitur pembersih ponsel, di mana di sini tuh bisa langsung membersihkan sampah-sampah yang ada di handphone kalian. Tuh, terlalu memenuhi, langsung dibersihkan sampahnya. Udah waktu langsung sudah bersih katanya. Gampang banget kan, nggak itu aja di Wak ya, mohon maaf tuh ada lagi yang namanya pendingin CPU. Kadang kan handphone suka panas kan Wak ya, kalian tinggal klik aja tuh pendingin CPU, Iklan langsung sudah ya? diperiksa dulu nih suhu CPU-nya. Udah tuh tetap terjaga Wak suhunya Wak, biar nggak terlalu panas handphone kita ini ya kan. Terus ya nih ada lagi, kalau untuk kalian yang memori internalnya full, ada lagi nih yang namanya penguat memori. Tuh, secara otomatis di iClean ini juga mampu membersihkan semua aplikasi yang berada di latar belakang handphone kalian, supaya tidak membebani aplikasi yang lagi kalian buka. Tuh caranya juga gampang, tinggal klik aja, segera percepat mendalam.
Tuh, langsung udah tinggal ditunggu aja, Wak. Ini sedang menutup aplikasi boros baterai, kata dia. 10 aplikasi telah dibebaskan. Ada lagi nih, Wak, ya namanya pengunci aplikasi nih ya. Kalian tuh kan pasti ada beberapa aplikasi-aplikasi yang dianggap privacy gitu, nggak boleh ada siapapun yang buka. Nah, itu ada, Wak, di sini nih. Ini kan tuh ada tuh fitur pengunci aplikasi. Ya udah tuh tinggal kalian buka aja, tuh tinggal kalian ceklis-ceklis nih, Wak. Beberapa aplikasi-aplikasi yang mungkin kalian anggap memiliki risiko tinggi kebocoran privasi gitu. Ya udah tinggal ceklis-ceklis, langsung inskripsi. Udah nanti kalian tinggal atur nih kata sandinya. Aman, Wak, langsung nggak bisa dibuka orang. Terus yang terakhir yang paling aku senangnya nih, Wak, ya, ada yang namanya fitur antivirus. Nih, antivirus. Dimana ini bisa membuat HP kalian aman dari ancaman virus dan phishing, Wak. Tuh langsung dia langsung memindai ancaman, ya udah. Nanti kalau ada Nat, hati-hati kau, kata dia kayak gitu. Enggak sih, Wak, kayak gitu kata dia. Tuh aman, kata dia, kan tidak memiliki ancaman. Oke, terima kasih iClean. Senang kali aku sama aplikasi ini, sumpah aja. Jadi gitu, Wak, kalian tinggal download aplikasinya, linknya aku sertakan di description box di bawah. Jangan lupa bintang 5, Wak, ya. Karena memang ini tuh penting kali, Wak. Kalian akan menghabiskan waktu kuarantin ini, nggak tahu juga beberapa hari kemudian tiba-tiba makin emosi kita gara-gara handphone itu panas, nge-lag gitu kan, mau ganti baru, duit nggak ada. Tapi yang jelas coba segera download supaya juga mempermudah aktivitas kita di smartphone ini. Selamat mencoba, Wak, ya. Sekarang kita langsung masuk aja ke sedikit cerita soal Ratu Horor Indonesia, Suzana. Check it out. Suzana, oh seram lah. Dengan ciri khas dan karakternya yang sangat begitu kuat di film-film horor, inilah yang membuat Suzana ini mendapatkan julukan Ratu Horor Indonesia. Oh, gimana enggak ya, Wak? Ya, cuma ya? denger namanya aja udah cukup membuat bulu kuduk kita merinding kan. Langsung nih otomatis kebayang muka pucatnya, matanya hitam, rambutnya jebreng begitu. Ditambah lagi dengan tatapan matanya yang sangat tajam, pasti langsung membuat kita otomatis teringat jelas dengan sosok dari si Suzana ini. Beliau bernama lengkap Suzana Martha Frederica Van Os yang lahir di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 13 Oktober 1942. Beliau sudah berkecimpung di dunia film sejak tahun 1950-an dengan salah satu film legendarisnya yang berjudul Beranak Dalam Kubur yang dirilis pada tahun 1971 dan diremake kembali oleh Luna Maya di tahun 2018 lalu dengan judul Bernafas Dalam Kubur. Pada awalnya beliau ini sempat menikah dengan seorang aktor bernama Diki Suprapto dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Ari Adrianus dan Kiki Maria. Dan Kiki Maria pun juga sempat mengikuti jejak ibunya di dunia film. Sementara Ari Adrianus sayangnya meninggal pada tahun 1977 karena dikeroyok oleh sejumlah pemuda di depan rumah mereka. Dan pernikahan pertama Suzana ini tidak berlangsung cukup lama karena akhirnya mereka memutuskan bercerai dan kemudian Suzana menikah untuk kedua kalinya bersama mantan aktor Indonesia yang bernama Cliff Sangra. Dan mereka pun memiliki seorang anak angkat bernama Rama Yohanes. Meskipun sudah lebih dari 20 tahun tinggal bersama Cliff Sangra, hubungan mereka ini bisa dibilang harmonis dan juga hampir tidak pernah terdengar kabar dan gosip miring, Wak. Sampai akhirnya di tahun 2003 lalu, Kiki Maria, anak dari hasil pernikahan pertamanya, melaporkan Cliff Sangra karena sudah melakukan penembakan kepada suaminya yang bernama Abriyarso Prihanto Boyho. Dan pada saat kejadian penembakan itu juga sempat ada desas-desus yang mengatakan bahwa Cliff Sangra ini sempat menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Suzana demi harta warisan. Hal ini dilaporkan oleh pembantu rumah tangga mereka yang akhirnya mengadu kepada Kiki Maria. Dan alasan kenapa Cliff ini menembak menantu tirinya ini juga masih simpang siur, Wak. Dan dikarenakan insiden ini, Cliff Sangra pun terbukti bersalah dan divonis hukuman selama 6 bulan penjara di tanggal 14 November 2005. Dan memang sebenarnya hubungan antara Kiki Maria dengan si Cliff Sangra ini memang udah nggak bagus, Wak. Mereka nggak harmonis gitu loh. Walaupun memang hubungan anak dan suaminya ini tidak baik, tapi Suzana mengaku tetap mencintai Kiki Maria dan dia memutuskan untuk tetap tinggal bersama Cliff Sangra walaupun sudah pernah mendapatkan berita yang tidak baik seputar suaminya ini. Dan bertahun-tahun kemudian, tepatnya di tanggal 15 Oktober 2008, Suzana meninggal dunia dikarenakan diabetes. Tapi, Wak, penyebab kematian Suzana sebenarnya masih menjadi perdebatan. Kenapa? Karena Cliff Sangra, sang suami, menguburkan jenazah Suzana secara diam-diam dengan hanya ditemani oleh pemuka agama dan ketua RT setempat. Bahkan pihak keluarga Suzana baru mengetahui kabar kematiannya Suzana ini dari mana? Dari media dan tetangga. Tapi menurut penasihat hukum keluarga Suzana, Suzana memang sudah berwasiat bahwa jika dia meninggal, dia tidak ingin dipertontonkan dan diupacarakan secara besar-besaran. Dan Suzana pun dimakamkan di Magelang, satu liang lahat dengan anaknya Ari Adrianus dan kakaknya Irene Beatrix Van Os.
Nah, karena memang kematian Suzana ini sangat misterius dan menyimpan penuh kejanggalan yang hingga saat ini pun dianggap belum terpecahkan, pasti banyak orang yang bertanya-tanya seputar kematiannya ini kan. Tapi sayangnya tidak ada satu orang pun kecuali Cliff Sangra yang mengetahui secara pasti bagaimana Suzana menghembuskan nafas terakhirnya. Dan sekarang aku mau ajak kalian untuk melihat beberapa kejanggalan-kejanggalan seputar kematian Suzana, Wak. Check it. Yang pertama, tidak ada keluarga besar yang melihat kematian Suzana. Ini yang membuat aneh, Wak. Anak kandungnya, keluarga Suzana, bahkan keluarga besar mantan suami Suzana tidak mengetahui soal kematian ini sama sekali. Keluarga dan orang-orang baru mengetahui kematian Suzana setelah Suzana dimakamkan. Bahkan Kiki Maria, anak kandungnya ini, baru mendapatkan kabar kematian ibunya ini dari media massa, Wak. Walaupun suaminya Cliff Sangra mengatakan ini adalah permintaan dari Suzana, tapi keluarga besar Suzana tidak dapat menerimanya karena tidak ada bukti tertulis dari wasiat Suzananya ini. Oleh karena itu banyak orang yang mencurigai wasiat yang dikatakan oleh Cliff Sangra. Right now you have the opportunity to earn passively from $150 per day. Our platform. Yang kedua, tidak dapat menerimanya karena tidak ada bukti tertulis dari wasiat Suzananya ini. Oleh karena itu banyak orang yang mencurigai wasiat yang dikatakan oleh Cliff Sangra. Yang kedua, rumah mereka ini digembok dan selalu terlihat gelap gulita setelah kematian Suzana. Sesaat setelah Suzana meninggal, Cliff langsung menutup rapat kediamannya. Bahkan Kiki Maria juga sempat mengatakan bahwa bapak tirinya ini langsung menggembok rumah dan melarang siapapun orang datang ke sana. Bahkan ya, Wak, ketika acara misa digelar di rumah saudaranya Suzana nih, terlihat kediaman mereka ini gelap gulita tanpa ada penerangan sedikit pun. Dan pada saat itu tidak diketahui alasan Cliff untuk menutup rapat rumahnya itu. Yang ketiga, tidak ada misa dan doa setelah kematian Suzana. Hal ini disampaikan langsung oleh Kiki Maria yang mengatakan bahwa setelah kepergian ibunya, tidak ada misa dan doa yang dilakukan di rumah Suzana. Begitu juga hari-hari selanjutnya. Setelah 3 hari, 7 hari, bahkan 40 hari setelah meninggalnya Suzana. Yaitu sampai akhirnya inisiatif dari keluarga Suzana menggelar doa di rumah saudaranya Suzana. Nah, tapi Wak, saat itu juga sempat dikabarkan kalau isi surat wasiatnya Suzana ini akan dibacakan oleh Cliff setelah 40 hari kematiannya Suzana. Tapi sampai hari yang ditentukan, surat itu pun tidak kunjung dibacakan. Dan ya udah nggak tahu juga tuh ujungnya kayak mana. Yang keempat, kematian Suzana ini sangat mendadak. Ketika hari kematiannya, Cliff sempat mengatakan bahwa Suzana meninggal tiba-tiba setelah meminum segelas susu di malam hari. Pada saat itu dia mengaku juga sempat berkomunikasi sebentar dengan istrinya ini, lalu dia dengan segera menghubungi dokter pribadinya ketika sudah melihat tanda-tanda kematian sang istri. Dan pada saat itu dokter pribadinya ini juga sempat melakukan visum et repertum guna memastikan Suzana ini telah meninggal dunia. Dan Kapolresta Magelang pada saat itu juga mengkonfirmasi bahwa kematiannya Suzana ini wajar. Beliau mengkonfirmasi hal tersebut berdasarkan surat keterangan dari dokter pribadinya Suzana yang mengatakan bahwa Suzana ini meninggal akibat diabetes. Dan ditambah lagi kejanggalan terakhirnya itu yaitu gara-gara perseteruannya si Cliff dengan Kiki Maria, anaknya Suzana. Nah, yang kayak tadi tuh, laporan dari si Kiki Maria yang mengatakan bahwa ayah tirinya ini sudah melakukan penembakan kepada suaminya. Nah, kasus penembakan tersebut dikatakan ada kaitannya dengan masalah warisan Suzana yang akan dibagi-bagi kepada anaknya. Nah, dari masalah warisan ini juga timbullah isu yang mengatakan bahwa Cliff ini juga berencana ingin membunuh Suzana dengan menyewa pembunuh bayaran dengan imbalan 50 juta rupiah. Tapi hal itu juga cuma simpang siur aja, Wak, nggak ada buktinya juga. Yang jelas dari perseteruan ini membuat keluarga Suzana mengalami hambatan untuk berkomunikasi dengan Suzana. Dan hal ini juga lah yang makin membuat keluarga Suzana sempat menduga ada sesuatu yang disembunyikan oleh Cliff seputar kematian Suzana. Walaupun memang sempat diperdebatkan alasan dari kematiannya Suzana, tapi banyak juga orang yang percaya bahwa hal ini memang sengaja disembunyikan oleh Cliff dikarenakan mengikuti wasiat dari istri tercinta tanpa ada maksud dibalik semua ini. Dan sekarang aku mau ngajak kalian untuk melihat atau lebih mengenal kebiasaan-kebiasaan yang aku anggap sedikit horor yang melekat dengan karakter ratu horor Indonesia ini ya, Wak. Check it out.
Kebiasaan pertama adalah Suzana ini suka bermeditasi. Sang suami Cliff mengatakan bahwa istrinya ini kerap melakukan yoga setiap hari sampai 4 jam lamanya dan tidak boleh diganggu. Dan selain itu Cliff juga mengatakan istrinya ini suka melakukan meditasi di kamarnya, di mana aktivitas ini hampir memakan waktu 20 jam lamanya yang selalu dilakukan di kamarnya. Dan kebiasaan kedua adalah Suzana ini suka makan bunga melati. Memang tidak ditampik oleh Cliff bahwa istrinya ini memiliki ritual khusus di dalam hidupnya. Salah satunya adalah memakan bunga melati. Di mana bunga melati ini kan memang identik dengan bau-bau kedatangannya makhluk halus. Dikatakan bahwa hal ini selalu dilakukan Suzana untuk menjaga kecantikannya, tapi juga ada yang berpendapat bahwa hal ini dilakukan oleh Suzana untuk memperdalam perannya. Selain itu juga dikatakan bahwa bunga melati ini juga dapat membuat kulit menjadi lebih putih dan kencang, dan secara kesehatan pun katanya bunga melati ini juga memiliki banyak sekali manfaat. Mungkin kalau kalian yang berminat mau kulit kencang, mau kulit putih, ya kan, menjaga kecantikan, nah itu kunyah lawak bunga melati. Mungkin juga kan ada beberapa dari kalian yang dengar teh bunga melati, ya itu mungkin lebih enak gitu dibanding kau ngunyah melati bulat-bulat tuh melati aja. Ya itu pula lah kebiasaannya kan, Wak. Mungkin kalau kita dari dulu dibiasakan makan bunga melati, mungkin itu juga biasa-biasa aja. Dan kebiasaan berikutnya adalah Suzana ini bersahabat, Wak, sama hewan melata, ular. Dimana, Wak, ya kalau misalnya mau dikait-kaitkan dengan horor terus kan, ular ini kan sering dikaitkan dengan siluman yang kerap berubah wujud untuk melakukan hal-hal jahat kalau horornya. Tapi kalau misalnya dikaitkan dengan kebiasaannya si Suzana, memang, Wak, kata suaminya sendiri nih, Suzana ini diketahui bersahabat, Wak, sama ular. Suka dipeluk-peluknya ular itu, dimanja-manjanya ular itu. Dan bahkan hampir di setiap filmnya Suzana ini selalu tampil bareng ular. Mungkin kalau kita orang awam ya udah bilang, ih horor, kok suka pegang ular tuh kayak sesuatu yang tidak biasanya lah gitu. Tapi kalau misalnya siapa tahu memang Suzana ini juga pencinta reptil, Wak, jadi ya udah biasa aja tuh dia pegang ular. Nah, selain itu juga nih ya, kebiasaan Suzana yang lainnya adalah beliau ini suka berpuasa, Wak. Rutinitas puasa ini dilakukan oleh Suzana untuk menjaga kesehatannya, yakni puasa kejawen, ngerowot, dan ngebleng. Ngebleng apa ngebleng ini? Ngebleng. Ya itulah, Wak, ya pokoknya ngebleng kali ya. Nah, pada saat melakukan puasa ngerowot, Suzana ini hanya memakan buah-buahan yang sama pada saat sahur. Hampir sama, Wak, dia pun harus berpuasa seharian dari subuh sampai maghrib. Sementara itu puasa ngebleng artinya beliau menghentikan aktivitas normal sehari-hari, di mana dia tidak boleh makan, nggak boleh minum, keluar dari rumah, dari kamar selama 24 jam. Dan selain itu juga beliau tidak boleh, mohon maaf, melakukan hubungan seksual. Nah, jadi itu tadi beberapa kebiasaan-kebiasaannya si Ratu Horor Indonesia ini selama masa hidupnya. Mungkin bagi kita orang awam ada beberapa kebiasaan beliau yang tidak kita anggap biasa atau tidak wajar, tapi namanya juga kebiasaan kan, Wak. Aku juga yakin kalian atau aku sendiri pun nih, pasti punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak dilakukan oleh orang-orang pada umumnya kan. Misalnya tuh kayak kita suka gigit-gigit kuku, suka cabut rambut keriting kayak gitu ya. Memang nggak wajar, tapi ya memang beberapa orang punya kebiasaan kayak gitu. Tapi memang karena berhubung si Suzana ini melekat dengan sebutan Ratu Horor Indonesia, ya udahlah pasti dikait-kaitkan dengan yang horor-horor ya kan. Tapi gimana menurut kalian, Wak? Atau mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah pernah melakukan salah satu kebiasaan dari Suzana ini? Mungkin ada penjelasan tambahan seputar manfaat dari kebiasaan-kebiasaan tersebut, boleh banget komen di bawah, Wak. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang pada saat aku meriset bagian ini, aku merasa ditemanin. Aku lemas, kos-kosan mau pulang, Mami. Yaitu kejadian mengerikan setelah Suzana meninggal, Wak. Apa-apa aja, check it out. Aku banyak kali check it out dari video ini, ya udahlah. We're going to let you in on a dirty little secret. Ever wonder why banks make so much money trading and investing? Aku tuh mau mulai ini tuh kayak deg-degan sendiri gitu loh, Wak. Duh, yaudah lah ya. Jadi, nih ya, ada beberapa kisah-kisah mistis yang diceritakan kembali oleh sang suami Cliff Sangra setelah kepergian beliau. Di mana? Yang pertama, aku belum apa-apa udah merinding loh, astagfirullahaladzim. Siapapun itulah yang ada di sini, kalaupun ada, udahlah ya, jangan macem-macem gitu, tolong aja gitu. Pokoknya jangan, coy. Yang pertama adalah penampakan sama Stella aja gue langsung merinding. Stella. Yang pertama adalah penampakan sosok Suzana sampai kedatangnya pengikut Nyi Roro Kidul, Wak.
Nah, jadi memang hal ini sempat diungkapkan oleh Cliff Sangra di acara televisi Mr. Tukul Jalan-Jalan pada tahun 2013 lalu, di mana Cliff bercerita beberapa hari setelah Suzana meninggal, di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sosok Suzana masih sering menampakkan diri. Yang pertama, pada saat itu, sosok Suzana ini berdiri di pintu depan rumah mereka, memakai baju coklat sambil melambaikan tangannya seperti mengucapkan selamat tinggal. Yang pertama. Terus ada lagi nih, Wak. Nah, waktu itu kan si Cliff ini lagi di kamar. Ini Suzana udah meninggal nih, Wak ya. Tiba-tiba si Cliff dengar suara istrinya. Pah, gitu. Keluarlah dia dari kamar kan, Wak, cekrak. Dia tengok nih, si Suzana lagi duduk di atas sofa sambil kakinya diangkat satu. Terus, yang dilihat sama Cliff, si Suzana ini lagi mencet remote TV sambil marah-marah karena melihat ada adegan di TV yang kayak gimana gitu, Wak. Dahnya kan waktu ngeliat itu si Cliff mikir, ya udahlah biasalah gitu, cewek ngomel gitu kan nonton TV. Masuk lagi nih si Cliff ke kamar, Wak. Dahnya waktu disitulah si Cliff baru ngeh, kan bini aku udah meninggal. Wah, dia keluar lagi, udah nggak ada Suzana di situ. Jadi siapa tadi yang mencet remote TV itu, Wak? Aduh, udah nggak, ini masih ada lagi ya, ini ada sekitar 7 apa 6 gitu. Kita lanjutkan. Cliff juga mengaku setelah kepergian istrinya banyak hal-hal gaib yang terjadi di rumahnya, di mana waktu itu Cliff juga sempat menunjukkan di ujung atap rumahnya ini ada sebuah benda berbentuk bulat runcing berwarna merah yang kerap jalan-jalan terbang gitu, Wak, di seputar rumahnya seakan menari-nari. Nah, hal ini juga dibenarkan oleh Mbah Bejo, yaitu salah satu mediator yang dibawa oleh Mr. Tukul Jalan-Jalan, yang mengatakan bahwa benda merah tersebut adalah merah delima yang berbentuk seperti batu. Nah, selain itu, Wak, yang ketiga nih, ada juga sosok pengikut dari Ratu Pantai Selatan. Waktu bertandang ke sana, Mbak Risa Saraswati pun ikut, Wak. Pada saat berada di sana, Mbak Risa tidak menemukan sosok Suzana, melainkan dia melihat ada sosok perempuan yang katanya merupakan pengikut Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul, Wak. Pasalnya, menurut penerawangan Mbak Risa, sosok Suzana ini memiliki hubungan yang sangat baik dengan Ratu Pantai Selatan, sehingga penjaga-penjaga dari Pantai Selatan itu kerap mengunjungi rumahnya. Nah, ini lemas lagi kan kaki aku, aduh, mana Wak di Jogja lagi. Nah, nggak apa-apa. Dengar gak sih, Wak? Iya nggak sih? Nggak sih, enggak ya? Aku halu ya? Halu. Itu suara orang ngobrol di luar. Iya nggak sih? Enggak ya? Ada yang gitu nggak sih? Enggak ya? Enggak ya? Enggak. Nah, dia halu. Ya kan? Kok aku dengarnya di sini? Enggak, udah enggak. Ini masih poin ketiga nih. Ini masih ada 4 lagi nih, gimana dong? Ya udahlah. Udah nih. Ya kalaupun ada ya sudah gitu loh, Wak. Maksud aku gitu aja, kita biar sama-sama enak aja gitu loh, ya kan? Ya kan? Ya nggak? Ya? Jangan macam-macam. Tolong please. Tolong. Udah, aku nggak ganggu kau, kok jangan ganggu aku. Semoga tadi aku halu. Please, katakan tadi aku halu. Tunggu bentar, Wak. Nah, nggak itu aja, Wak. Si Cliff ini juga sempat mengatakan bahwa kalian ingatkan kalau Suzana ini memiliki kebiasaan meditasi. Meditasi ini kan dilakukan di kamarnya. Terus setelah meninggalnya Suzana, Cliff mengaku dirinya masih kerap melihat sang istri di tempat meditasinya, Wak. Tapi kata Om Cliff juga, dia mengatakan dia tidak hanya melihat sosok istrinya, tapi juga ada sosok-sosok lain, di mana dia mengaku sempat melihat sosok genderuwo yang sangat besar dan memiliki sayap, Wak. Bisa nggak kalian bayangin? Nggak itu aja, sosoknya ini juga digambarkan berwajah dan berhidung runcing. Yang keempat, tembok di kamar Suzana masih kerap diketok, Wak. Nah, jadi memang 1 tahun setelah berpulangnya Suzana, si Cliff ini nikah lagi, Wak, dengan seorang perempuan bernama Nana. Pada saat itu pun Nana mengaku juga turut bisa merasakan kehadirannya Suzana di rumah itu. Nah, menurut keterangannya si Cliff yang dikutip oleh Brilio, Cliff mengaku pada saat itu memang pada saat Suzana ini sakit, Cliff sempat meminta pisah kamar dengan Suzana saat Suzana jatuh sakit, Wak. Pada saat itu kamar Suzana berada di depan, si Cliff pindah ke kamar belakang nih. Nah, pada saat itu mereka sepakat kalau ada apa-apa, Cliff meminta Suzana untuk mengetok-ngetok tembok untuk memanggil Cliff supaya datang ke kamarnya. Nah, hal itu rutin dilakukan tuh, Wak, sebelum si Suzana meninggal. Dan sampai akhirnya setelah Suzana ini meninggal, terus si Cliff ini juga sudah menikah dengan si Nana, suara ketukan itu masih kedengeran, Wak.
Pada saat itu sebelumnya si Cliff ini memang nggak cerita nih ke si Nana. Tapi karena selalu mendengar aduannya si Nana yang mengatakan bahwa dia ini selalu mendengar suara ketukan tembok di malam hari, akhirnya si Cliff ini ceritalah. Ya yang dulu itu bunda sebutnya Suzana ini suka ngetok-ngetok tembok kalau membutuhkan bantuan. Dan walaupun hal ini sering terjadi setiap harinya, Nana masih kerap merasa ketakutan dengan suara ketukan tersebut. Tapi menurut keterangannya si Cliff, Nana ini belum sempat melihat sosoknya si Suzana, Wak. Dia hanya sering mendengar suara ketukan tembok itu. Gimana sih suara tembok itu? Ay, jangan lagi nah. Jangan kau tanya di mana nanti diketok betulan sama dia, cuy. Enggak usah. Nyari pasal. Yang kelima adalah penampakan kaki di meja rias kamarnya Suzana. Nah ini balik lagi nih Wak, kesaksian dari si Nana, istrinya si Cliff sekarang, yang dia beritahu di sebuah acara rumpi dari Feni Rose, di mana Nana bercerita bahwa dia ini juga sempat didatangi oleh Suzana tapi dalam mimpi. Di mana waktu itu digambarkan Suzana ini memakai baju kebaya berwarna hijau dan terlihat sangat-sangat cantik. Nah pada saat itu Nana mengatakan bahwa salah satu kegiatan rutin sehari-hari adalah membersihkan kamar mendiang Suzana. Dan setelah bertahun-tahun pun tinggal di sana, Nana mengaku masih kerap merinding kalau ada di dalam situ. Sampai akhirnya rasa ketakutannya itu bertambah lagi ketika waktu sedang membersihkan kamar Suzana, Nana melihat ada sepasang kaki di bawah meja riasnya Suzana. Wah, berarti kalau di bawah meja rias kaki, kan tuh meja, berarti nggak ada badannya, kakinya aja. Ya nggak sih? Aduh, gue bayangin. Dah. Yang keenam, kipas angin yang hidup tiba-tiba pada saat listrik mati. Nah, menurut kesaksian lain dari si Nana mengatakan ada lagi kejadian janggal yang terjadi di kamar Suzana, di mana pada saat itu lampu kamar Suzana itu hidup pada saat satu rumah mati listrik. Wah, nggak cuma itu aja, Nana juga mengatakan bahwa di kamarnya Suzana itu ada 2 kipas angin. Sama juga Wak, tiba-tiba nyala sendiri padahal lagi mati lampu. Wah ini dahsyat sih kalau dia bisa nyalain listrik, Wak. Hebat juga. Yang terakhir adalah pengalaman dari kru film Bernafas dalam Kubur. Nah, seperti yang aku jelaskan sebelumnya, salah satu film legendarisnya Suzana adalah Beranak dalam Kubur kan, dirilis tahun 1971. Setelah itu di-remake lagi nih, film horor sang legenda ini yang diperankan oleh Luna Maya pada tahun 2018 silam dan diberi judul Bernafas dalam Kubur. Proses syuting film ini juga memakan waktu kurang lebih 50 harian. Nah, sang peran utama Luna Maya mengaku dia tidak merasakan kejadian-kejadian aneh, tapi walaupun demikian, Luna Maya membongkar bahwa ada kru film yang kesurupan, Wak. Gak cuma itu aja, bahkan suara tangisan, kemunculan ular tiba-tiba di lokasi syuting pun kerap terjadi. Pada saat itu Luna mengatakan bahwa di tengah-tengah proses syuting, dia mendengar ada suara aneh yang sepertinya adalah suara tangisan. Terus tiba-tiba ada yang ngomong puncak Gunung Kawi. Dan kata Luna Maya juga, pada saat proses syuting, ular paling banyak dijumpai. Tapi menurut Luna Maya, banyaknya ular yang muncul pada saat proses syuting dikarenakan rumah yang digunakan untuk syuting tersebut tidak pernah terpakai sehingga tidak terawat. Oke, jadi itu tadi beberapa kejadian-kejadian mistis setelah berpulangnya sang ratu horor Indonesia yaitu Suzana. Gimana menurut kalian? Dan sekarang kita masuk lagi ke part terakhir. Dari tadi horor-horor aja kan, Wak. Aku juga udah cukup bergidik nih, ha. Kaki aku nggak berani nyentuh lantai, aku angkat dua-duanya atas kursi, takut aku ya kan. What if I told you that if you want to generate more leads for your business and your business is not doing more than 7 figures a year, creating content and posting on social media. Sampai saat ini pun aku yakin tidak ada lagi artis siapapun yang bisa menggantikan posisinya Suzana sebagai predikat ratu horor. Seolah-olah memang predikat ratu horor ini tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Kenapa demikian? Tidak ada orang yang bisa setotal dirinya dalam memainkan peran. Ya seperti kalian tahu, aktris ini tuh selalu menyita, bahkan benar-benar menyihir para penonton, bahkan dengan efek yang di masa itu. Terutama yang paling kita kenal adalah tatapan matanya saat melotot sampai ke tertawa cekikikannya yang sampai saat ini masih bikin orang merinding. Dan selain itu juga ada kebiasaannya ya kayak tadi, mulai dari makan bunga melati, bertapa, meditasi, yang merupakan kegiatannya sehari-hari yang memang membuat kehidupan dari ratu horor ini makin menyeramkan kan, Wak. Walaupun memang dirinya sempat menampik
dan mengatakan bahwa kebiasaan tersebut khusus untuk kesehatannya, tapi mau kayak gimana pun kesan mistis masih akan terus terasa. Mungkin hal ini juga yang mengantarkan dia menjadi seorang ratu horor Indonesia, di mana kedekatannya dengan hal mistis seperti itu seolah memberi nyawa saat dia berakting menjadi sosok hantu di film-filmnya. Nah, tapi Wak juga sempat ada celetukan dari beberapa pemerhati film yang tidak mengenal baik Suzana dan mengatakan bahwa Suzana itu cuma ya horornya doang, seremnya doang, aktingnya mah biasa aja. Jangan salah kalian, Suzana ini sudah sangat banyak membintangi film dan semuanya terbilang sukses, Wak. Bahkan bakat aktingnya ini sudah diperlihatkannya saat dia kecil, saat membintangi sebuah film dan juga sempat mengantarkan dirinya sebagai artis muda terbaik. Karena Wak, di salah satu filmnya yang berjudul Asmara Darah, Suzana berhasil membawa pulang penghargaan Special Golden Harvest Award The Best Child Actress di Festival Film Asia di Tokyo pada tahun 1960. Dan setelah terjun ke dunia horor itulah Suzana semakin bisa menggapai kesuksesannya. Selain itu juga memang Suzana ini seolah sudah memiliki aura khas saat bermain film horor. Dan hal tersebutlah yang tidak dimiliki oleh orang lain. Serupa dengan almarhum Julia Perez, banyak lagi beberapa artis-artis Indonesia yang digembor-gemborkan ingin menggantikan sosok Suzana, tapi sayangnya tidak satupun dari mereka yang mampu mengalahkan prestasi ratu horor itu. Dan itulah kenapa sampai saat ini sosok Suzana tidak dapat tergantikan. Dan kalian sadar nggak sih, meskipun sering kita tonton berkali-kali film Suzana itu, Wak, masih tetap merinding, horornya masih berasa, nggak ada berkurang-kurangnya sudah. Ya nggak sih? Aku biarlah kalau mau nonton itu ya bagian dia bokir, coy. Aku tuh kayak nggak berani bercanda, Wak. Tahu kan kalian, kadang mulut aku ini pun seenak-enaknya. Nanti betul masalahnya beda, Wak. Iya kan, kalau setan di Indonesia tuh seolah kita tuh satu frekuensi, dia tuh bisa kapan aja datang gitu. Katanya kan juga kalau disebut-sebut gitu datang gitu loh, Wak. Aku gak bilang Suzana yang datang gitu loh, tas siapa aja lah gitu. Ya nggak sih? Ya nggak sih, Wak? Nggak ya, aku halu ya. Oke deh. Oke, Wak, jadi itu tadi beberapa kisah-kisah seputar ratu horor Suzana. Gimana menurut kalian? Ada atau tidak informasi-informasi tambahan seputar ratu horor ini? Boleh banget komen di bawah. Dan yang jelas informasi-informasi yang aku dapatkan sini aku rangkum dari beberapa artikel-artikel yang gampang banget bisa kalian cari di internet. Dan aku hanya mengambil beberapa poin-poin yang penting aja yang secara umum mungkin menjadi pertanyaan besar seputar kehidupan Suzana ini. Kalau misalnya mau dicari lagi, Wak, banyak, tapi nggak usah lah ya. Segini aja udah cukup bikin awak takut, ya kan? Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye! So guys, itu dia punya video tadi. Video ini memang berkenaan dengan seorang pelakon perempuan ya, bernama Suzana. Rasanya Suzana sudah tidak ada. Suzana ini memang terkenal dengan lakonan horor ya. Wayang-wayang horor memang dialah jago di Indonesia lah. Jadi daripada apa yang diceritakan daripada video ini, channel ini menceritakan Suzana adalah seorang yang mempunyai macam mana sebut ya, dia suka melakukan sesuatu yang lain daripada kebiasaan. Seperti memakan bunga melati, lepas tu suka bermeditasi berjam-jam di dalam kamarnya sendiri. Jadi memang menarik, tetapi amat menyeramkan juga apa yang telah diceritakan terutama sekali selepas Suzana ini sudah tidak ada, sudah telah meninggal dunia, sudah mati. Beberapa perkara telah berlaku di rumah, terutama sekali di depan mantan suaminya itu, dan juga telah berlaku
kepada istri baru kepada mantan suami dia itu. Jadi apapun, kita anggap saja cerita ini sebagai satu kita anggap saja cerita ini cerita semata-mata. Jangan terlalu taksub kepada apa yang telah berlaku. Jadi guys, sampai di sini saja untuk hari ini. Sekiranya Anda mahu saya membuat reaksi kepada mana-mana video ataupun channel, sila berikan link ataupun link video ataupun link channel dalam ruangan komentar di bawah, dan nanti saya boleh buat reaksi lah. Oke, jadi sehingga kita berjumpa lagi. Bye.